Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, sesuai dengan judul, mari kita telisik dari awal. Yang pertama, tentang ketokohan RA Habib Usman. Dia adalah mufti yang diangkat oleh penjajah Belanda, didatangkan dari Yaman untuk membuat struktur sosial keagamaan baru, karena yang berontak terhadap penjajahan adalah para pribumi, khususnya masyarakat muslim yang bermadhab ahlu sunnah. Lah sementara Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai ulama ahlu sunnah mempelopori terhadap pemberontakan dan pengusiran penjajah dengan ijtihad beliau Hubbul Watan Minal Iman pada 1899, dan pada 1911 bahwa Hasbullah lebih tegas lagi dengan marsnya Yalal Waton, walatakun minal khirman, janganlah kau menjadi pengkhianat bangsa ini. Inhadu ahlal waton, bangkitlah wahai pribumi. Jadi memang dari awal sudah sangat berbeda antara ketokohan mufti antek Belanda dengan ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang memperjuangkan kemerdekaan. Ini yang sekarang lagi dibelokkan oleh sebagian keturunan antek-antek Belanda. Dan pola pendidikannya pun berbeda. Mereka membentuk sebuah sekolahan secara spesifik untuk kalangan sendiri, sementara Mbah Hasyim dan kiai-kiai yang lain mempopulerkan sebuah pendidikan pondok pesantren yang berbasis lokal. Bahkan namanya pun tidak memakai nama-nama simbol-simbol Islam. Sebagaimana contoh pondok pesantren Tebu Ireng. Kalau ditanya nama pondoknya apa, nggak ada yang bisa jawab. Ya karena memang nama pondoknya Pondok Pesantren Tebu Ireng, memakai nama daerah di mana beliau bertempat tinggal. Dan pada perjalanannya, ketika gen Yaman ini runtang-runtung dengan penjajahan, Mbah Hasyim justru mengharamkan bahkan tasyabbuh, menyerupai mereka, bahkan pakaiannya pun diharamkan. Zaman penjajahan, orang-orang NU tidak boleh memakai jas karena itu selambruk dengan penjajah. Sementara imigran Yaman runtang-runtung dengan penjajah. Dan pada fase berikutnya lahirlah Robitoh Alawiyah dan lahirlah NU juga. Sikap politiknya sangat tegas, yaitu non-kooperatif, mendeklirkan perang dengan penjajah. Sementara apa yang dilakukan oleh Robitoh Alawiyah? Ini jadi memang ibarat air dan minyak tidak bisa disatukan. Kalau toh sementara baik-baik dalam proses sosial karena kita terikat dalam bingkai NKRI, tapi ketika mereka keturunan-keturunan antek Belanda pada hari ini sudah mulai ngelunjak, maka kita harus paparkan semua ini apa adanya. Dan cobalah lihat, ketika Robitoh dengan sayap organnya mendirikan FPI, meskipun secara simbolik hanya oleh orang per orang, yaitu Rizik yang mendeklirkan dirinya sebagai imam besar, maka Gus Yakut lu jual, gua borong. Sehingga Banser melakukan perlawanan yang sangat keras sekali terhadap FPI, dan pada akhirnya
negara membubarkan kekonyolan-kekonyolan organisasi FPI. Dan polanya sama, mengangkat dirinya sebagai imam besar, hampir mirip-mirip dengan mufti, seolah-olah mereka memiliki otoritas tunggal terhadap kebenaran Islam. Yang ini tidak ada dalam paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah al-i'timadu alal qaulil mu'tamad. Ya, kita bersandar kepada pendapat-pendapat para ulama yang memang bisa dipercaya. Dan ketika pada hari ini ada kegaduhan, Rabithah Alawi menjustifikasi klan Ba'alawi sebagai dzurriyyatur Rasul, maka NU melakukan sebuah kajian ilmiah yang diwakili oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman, melakukan riset dengan tesis bahwa Ba'alawi terputus, tidak nyambung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sudah menjadi forum-forum diskusi dan bahsul masail di daerah-daerah. Tidak ada satupun yang membantah terhadap tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman di kalangan NU. Dan kerangka berpikir Kiai Haji Imaduddin Utsman juga mengikuti kerangka berpikir Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ini sangat panjang, kami bacakan poinnya saja. Wan naqlu la yastaqimu illa bi an ta'khudha kullu tabaqatin amman qablaha bil ittisali. Secara detail diterangkan banyak di sebelum kalimat-kalimat ini. Jadi kalau ada yang menanya suara NU seperti apa terhadap klaim Rabithah klan Ba'alawi adalah nyambung ke Rasulullah, maka jawabannya adalah hasil riset ilmiah Kiai Haji Imaduddin Utsman. Ini sekelumit bagaimana bahwa NU dengan Rabithah sebenarnya tidak ada hubungannya apa-apa, bahkan selalu berseberangan di dalam konteks keagamaan. Dan ini juga sudah diwanti-wanti oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentang keterpisahan konteks sosial politik umat Islam. Wa ammal ukhwatul islamiyatu fahiyal yauma atharun minal athari talukuhul alsinatu wa taghanna bil khutba'u wa madaru annahal ana la tujadu illa fi akhilatihim wan adamat minal hayati wal mujtami'i. Bersiaplah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.